penjerning tadi, ada proses penjernihan. Nah, karena transparan itu tadi bisa diamati hingga perbedaan teksturnya atau perbedaan sel-selnya. Kemudian kekurangan dari metode Woman sendiri itu yang pertama ada hanya bisa mengamati preparat, hanya bisa mengamati spesimen dengan ukuran yang relatif kecil dan karena metode Woman ini adalah preparat semi segar, jadi tidak bisa bertahan lama. Seperti itu. Oke, kita masuk ke video. Adapun spesimen yang digunakan pada praktikum kali ini diantaranya yaitu daun teratai, daun jinten, daun rumput, daun bayam, daun porang, bunga rumput, dan lumut. Nah, jadi untuk praktikum hari ini kita menggunakan 7 spesimen yang berbeda, seperti yang sudah ada pada video. Langkah pertama yaitu spesimen dipotong dengan ukuran 1 x 1 cm. Selanjutnya, spesimen dimasukkan ke dalam botol flakon. Untuk pemotongan spesimen sendiri, untuk spesimen individu seperti lumut dan bunga rumput itu dipisahkan untuk satu individu gitu. Jadi tidak dipotong ya, tidak dipotong seperti spesimen yang lainnya. Berikutnya yaitu spesimen ditambahkan dengan NaOH 5% sebanyak 5 ml atau sampai spesimen terendam. Yaitu ada perendaman dengan NaOH 5%. Nah, NaOH 5% ini fungsinya itu sebagai fiksasi dan clearing awal atau penjernihan awal. Nah, sebagai larutan fiksatif, NaOH ini akan menghentikan aktivitas sel serta akan melunakkan selnya sendiri, sehingga nantinya akan didapatkan struktur yang sama seperti yang aslinya gitu, sama seperti keadaan yang asli. Kemudian untuk sebagai NaOH sebagai clearing atau sebagai agen penjernihan ini berfungsi untuk melarutkan isi sitoplasmanya. Nah, clearing dengan NaOH ini bisa menimbulkan pigmen hitam pada spesimennya nanti. Jadi bisa muncul warna kehitam-hitaman gitu. Nah, warna pigmen kehitam-hitaman ini itu disebabkan oleh reaksi oksidasi antara NaOH dengan jaringannya ini. Langkah berikutnya yaitu spesimen diinkubasi di dalam oven pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian ada inkubasi selama 24 jam di oven bersuhu 37 derajat Celcius. Ini berfungsi untuk memaksimalkan proses fiksasi oleh NaOH. Nah, ini ada gambar hasil dari fiksasi setelah 24 jam. Dapat dilihat klorofil atau pigmen-pigmen yang ada di dalam jaringan itu sangat pekat pada perendaman ini. Nah,
saat itu, nah setelah inkubasi 24 jam itu kita melihat kalau jaringannya ini masih belum sempurna pelarutannya. Jadi maka dari itu kita memutuskan untuk kami para asisten memutuskan untuk melanjutkan inkubasi selama 24 jam berikutnya menjadi 48 jam. Nah, tadi ini ada gambar yang telah diinkubasi selama 48 jam. Jadi larutan NaOH yang sebelumnya yang sudah sangat pekat itu dibuang, diganti yang baru, dan derajat Celcius selama 24 jam lagi, dan seperti ini. Jadi di sini sudah terlihat bahwa pigmen-pigmen pada jaringannya itu sudah menunjukkan terlarut gitu, sudah terlihat terlarut dan sempurna. Langkah selanjutnya yaitu NaOH 5% dibuang dan di tap water selama 10 detik. Setelah inkubasi dicuci dengan air, pencucian ini itu berfungsi untuk menghilangkan sisa-sisa dari NaOH yang tadi telah dibuang. Setelah itu, langkah berikutnya yaitu ditambahkan pemutih komersial 30% dan didiamkan selama 30 menit. Sebanyak 3-4 mili atau hingga spesimennya terendam. Setelah 30 menit, pemutih komersial 30% dibuang. Langkah berikutnya yaitu ditambahkan pemutih komersial 50% sebanyak 3 mili atau hingga spesimen terendam. Perendaman dilakukan selama 30 menit. Kemudian ada langkah selanjutnya yaitu perendaman dengan pemutih komersial dengan konsentrasi 30% dan 50%. Nah, kan tadi sebelumnya pemutih komersial ini ada berfungsi sebagai agen clearing atau pencucian selanjutnya. Tadi kan perendaman NaOH itu akan menimbulkan pigmen hitam atau akan menimbulkan warna kehitam-hitaman. Nah, pigmen hitam ini kemudian akan dicernihkan dengan pemutih komersial. Selain itu, pemutih komersial ini juga akan membantu memaksimalkan pelarutan klorofil yang ada pada jaringan. Nah, mengapa digunakan buah konsentrasi yang berbeda?
ini berfungsi untuk memaksimalkan reaksi dan harus dilakukan pada konsentrasi yang lebih rendah dulu ke konsentrasi yang lebih tinggi. Setelah 30 menit, pemutih komersial 50% dibuang. Dan dicuci dengan air selama 10 detik. Kemudian dibuang. Langkah selanjutnya, ditambahkan etanol 30%. Oh ya, kemudian sebelumnya ada proses pencucian dengan air, itu sama seperti yang sebelumnya, yaitu berfungsi untuk menghilangkan sisa-sisa pemutih komersial. Sebanyak 3 mili atau hingga spesimen terendam selama 15 menit. Setelah 15 menit, etanol 30% dibuang. Selanjutnya, spesimen ditambah dengan etanol 50% sebanyak 3 mili atau hingga spesimen terendam selama 15 menit. Setelah 15 menit, etanol 50% dibuang. Proses selanjutnya yaitu ada dehidrasi. Dehidrasi di sini kita menggunakan etanol dengan konsentrasi 30% dan 50%. Nah, etanol ini akan mengeluarkan air yang terkandung dalam jaringan. Nah, jika air tidak keluar secara maksimal dari jaringan itu, jaringan nanti akan berwarna putih susu, jadi tidak jernih. Nah, kalau jaringannya sudah berwarna putih susu, berarti dehidrasi itu berjalan kurang maksimal. Kenapa menggunakan konsentrasi 30% dan 50%? Alasannya sama seperti yang sebelumnya, yaitu untuk memaksimalkan proses dehidrasi. Nah, selanjutnya setelah 15 menit, etanol ini akan dibuang dan di-mounting. Selanjutnya, spesimen diletakkan di slide glass dan di-mounting dengan gliserin 50%, kemudian ditutup dengan cover glass. Oke, selanjutnya ini ada proses mounting dengan gliserin 50% yang fungsinya itu untuk menambah indeks refraksi ketika akan diamati dengan mikroskop. Langkah selanjutnya, spesimen diamati di mikroskop dengan perbesaran 40, 100, dan 400. Cukup sekian video praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari pembuatan preparat hormon tumbuhan. Mungkin setelah ini ada sesi tanya jawab dari teman-teman praktikan. Apa ada yang ingin bertanya? Karena tadi saya tidak melihat siapa yang resign duluan, jadi ini saya urutkan dari yang paling kiri saja ya. Yang pertama ada Kasturi, silahkan. Ada yang ditanyakan? Iya Kak, selamat siang. Nama saya Kasturi Amalia dari kelas C. Mungkin saya tadi terlewat sedikit untuk yang fungsi dehidrasi, lalu yang ingin saya tanyakan itu untuk multi komersialnya, apakah ada seperti merek tertentu atau mungkin jenis tertentu untuk yang digunakan di dalam metode hormontin ini ya Kak? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Kak Suri. Untuk dehidrasi tadi, ini fungsinya untuk mengeluarkan air yang ada pada jaringan. Jadi air nanti akan ditarik oleh etanol keluar dari jaringan. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu komoditi komersial. Untuk praktik mikroteknik ini yang kami gunakan komoditi komersialnya ini adalah merek Baiklin. Nah, untuk spesifikasinya bagaimana itu tidak ada spesifikasi tertentu, tapi diusahakan yang punya fungsi atau punya tujuan untuk memudihkan, mungkin seperti itu. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Kak Suri? Baik Kak, sangat menjawab. Terima kasih atas jawabannya. Oke, silahkan. Yang kedua dan Nur Aini, silahkan. Ya, halo Kak, apakah suara saya masuk? Iya, masuk, silahkan. Ya, saya Nur Aini dari kelas C izin bertanya. Tadi setelah melakukan dehidrasi dengan etanol itu memang tidak dicuci dulu ya Kak di tap water kayak yang itu kenapa tidak dicuci Kak? Oke, terima kasih pertanyaannya Nur Aini. Untuk yang kami lakukan ini tidak dicuci karena menurut kami ini sudah istilahnya tidak apa-apa untuk tidak dicuci, karena setelah itu kan misal meskipun ada sisa-sisa etanol yang ada di situ itu tidak masalah gitu, karena membantu untuk dehidrasi gitu, untuk memaksimalkan saja sih, jadi tidak masalah untuk tidak dicuci. Seperti itu ini. Izin menambahkan ya, kenapa tidak dicuci karena nanti dimungkinkan itu air tuh masuk lagi ke jaringan ke sel spesimennya. Jadi dari etanol, dari proses dehidrasi langsung di mounting. Apakah sudah cukup menjawab? Sudah sangat menjawab Kak, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Lydia. Silakan Lydia. Iya, terima kasih Kakak Asisten. Saya Lydia dari kelas B izin tanya Kak. Kan kalau sebelum-sebelumnya pada praktikum kemarin itu ada proses pewarnaan ya Kak ya. Tapi kenapa sih Kak kalau proses hormon ini tidak ada proses pewarnaan ya Kak ya? Terima kasih. Oke. Apa Rintang mau menjawab terlebih dahulu?
Mungkin Kak Bia dulu aja. Oke, saya dulu ya. Oke. Jadi sebenarnya yang kita lakukan di sini itu metode woman yang sederhana. Jadi kita itu tujuannya di sini itu kita ingin melihat melihat jaringan tersebut itu dalam keadaan jernih. Gitu. Jadi bisa saja woman ini ditambahkan dengan pewarnaan. Nah, pewarnaan ini bisa ditambahkan setelah proses clearing atau proses penjaminan dengan pemutih komersial. Seperti itu, Lydia. Mungkin ada tambahan dari kalian, Tak? Sepertinya cukup jelas ya, Kak. Mungkin dari Lydia ada tanggapan? Oh, berarti kalau misalnya kita lanjut warna lagi itu boleh ya, Kak? Saya izin menjawab lagi, boleh. Tapi nanti disesuaikan kembali lagi dengan tujuan dari kita membuat preparat tersebut. Dan disesuaikan dengan spesimen apa yang akan kita amati. Gitu, Lydia. Baik, terima kasih Kakak. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada Septian. Silakan. Baik, apakah sudah masuk, Kak? Apakah sudah masuk suara saya? Masuk. Oke, Kak. Oke, makasih, Kak. Mohon maaf, Kak, apabila tadi udah dijelaskan ya, Kak. Masih mau bertanya, tadi kan waktu clearing itu kan lama perendamannya kan 30 menit ya, Kak. Sementara waktu yang dehidrasi menggunakan etanol kan 15 menit. Nah, Kak, mengapa dalam dua metode ini tuh lama waktunya itu kan berbeda ya, Kak, antara 30 sama 15 menit itu tuh kenapa, Kak? Kemudian apabila perendaman yang dilakukan itu tuh kurang Kak, sampelnya itu mungkin kurang terendam, kurang baik ya, Kak, itu akan mengakibatkan apa? Dan akan mempengaruhi apa? Terima kasih. Ya, jadi untuk terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaan pertama, kenapa waktu yang digunakan dalam inkubasi pada tahap clearing dan tahap dehidrasi itu berbeda, yang satunya 30 menit dan yang satunya 15 menit, itu karena itu adalah metode pakem, yang sebelumnya kalau misalnya proses clearing itu tidak dilakukan dalam waktu 30 menit atau misalnya kurang dari 30 menit atau bahkan lebih, maka jaringan di sel tumbuhan itu bisa menjadi dia rusak. Terus kalau misalnya proses dehidrasi itu dilakukan terlalu lama, itu juga akan berpengaruh terhadap jaringan spesimen sendiri. Mungkin seperti itu. Untuk yang pertanyaan kedua tadi, apakah bisa diulang? Iya, Kak, terkait perendaman itu ya, Kak. Misal nih, Kak, sampelnya itu kurang terendam dengan baik atau mungkin sampelnya itu malah menempel di botol falconnya gitu, Kak. Enggak, jadi mungkin hanya separuh bagian spesimen yang terendam gitu, Kak. Itu akan mengakibatkan apa ya, Kak? Dan mempengaruhi apa? Oh ya, oke. Jadi untuk proses perendaman itu sebenarnya waktu take video itu, setelah take video itu kita benerin lagi spesimen-spesimen yang tidak terendam, jadi supaya dia terendam. Karena kalau dia tidak terendam, tentunya dia hasil akhir yang diperoleh itu tidak akan sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti itu. Jadi dibenerin lagi kalau misalnya spesimennya menempel di botol flakonnya, usahakan semuanya terendam. Dan kalau misalnya larutannya terlalu sedikit, jangan sampai larutannya itu terlalu sedikit. Jadi usahakan spesimennya itu punya cukup ruang untuk bergerak. Paham kan ya maksudku? Atau ada tanggapan? Iya, Kak, terima kasih atas jawabannya. Sudah cukup paham. Oke, pertanyaan berikutnya dari Wisam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Mohon maaf sebelumnya saya tidak dapat menghidupkan kamera karena jaringannya kurang bersahabat. Untuk pertanyaan saya, yang pertama, Kak, kalau misalkan ya untuk praktikum ini kan menggunakan
bahan yang segar ya Kak, preparat segar. Itu kira-kira nanti sampai bertahannya itu sampai berapa hari? Dan yang keduanya itu bagaimana cara nantinya itu untuk membersihkan misalkan slide gelasnya itu akan digunakan kembali gitu Kak. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya Kak. Ya, terima kasih pertanyaannya, Wisan. Saya mungkin mencoba menjawab terlebih dahulu. Karena ini adalah preparat semi segar ya, ini bisa digunakan mungkin hingga 1 sampai 2 minggu setelah dibuat gitu. Tapi harus itu dalam keadaan sudah dimounting atau sudah berada di slide gelasnya gitu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bisa diulangi, bisa? Untuk pertanyaan yang kedua Kak, bagaimana cara untuk membersihkan slide gelasnya itu ya nanti Kak? Ya, gitu. Oke, kalau untuk membersihkan slide gelasnya itu cukup dicuci dengan air saja, cukup dicuci dengan air mengalir dan dikeringkan, sudah sesederhana itu saja. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Berarti Kak, kalau misalkan kan dia pakai gliserol ya Kak, itu kan otomatis dia nempelnya itu kuat gitu Kak. Apa cuma dicuci habis itu bisa hilang ya gitu Kak? Bisa kok, bisa hilang dengan air mengalir ya. Iya. Baik Kak, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Oke, sama-sama. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada Suratin, silakan. Ya Kak, makasih atas kesempatannya. Saya Zur dari kelas A, izin bertanya Kak. Maaf kalau sebelumnya saya terlewat. Untuk pemberian gliserin 50% itu apakah ada ketentuan ya Kak? Terus untuk teknis penutupan cover glass-nya itu apakah sama seperti pembuatan preparat segar kemarin Kak, harus dimiringkan dulu 45 derajat seperti itu Kak? Terima kasih. Ya, jadi ya aku dulu yang mau jawab ya, nanti Kak Afia bisa nambahin. Ya, jadi untuk yang pertanyaan pertama, ketentuan itu maksudnya ketentuan banyak sedikitnya gliserin yang ditambahkan gitu ya Zu? Iya Kak, benar. Ya, jadi sebenarnya tidak ada ketentuan khusus. Yang penting Lintang Ratu sama siapa? ya Bu. Iki Lintang Ratu. Iya benar. Tadi apa pertanyaannya tadi? Yang bisa tak tanyakan tahan selama. Itu kan ya langsung dengerin. Iya. Ya Bu, apakah bisa dilanjutkan? Baik, permisi Bu Nunung, apakah ada yang ditambahkan dari Bu Nunung? Oke, mungkin sepertinya tadi terpencet. Mungkin Kak Lintang bisa melanjutkan. Ratu terus sampai sobo sebetulnya. Iya. Iya, Bu Nunung, bagaimana? Lagi ya. Ya, sepertinya bisa dilanjutkan ya. Tadi untuk pertanyaan banyak sedikitnya gliserin yang ditambahkan, itu tergantung besar kecilnya preparat. Jadi gliserin yang ditambahkan itu bisa Lintang.
bisa 1 sampai 3 tetes. Itu tergantung jenis preparatnya. Yang penting preparatnya itu sampai tertutup oleh gliserin. Kemudian untuk tingkat kemiringan dari cover gelas yang buat nutup itu juga secara umum sama kayak yang praktikum kemarin, tingkat kemiringannya 45 derajat dulu, baru pelan-pelan menutup, ditempelkan ke gliserin dan preparatnya, seperti itu. Mungkin dari Zur ada tanggapan? Iya Kak, baik sudah menjawab. Terima kasih Kak. Kurang Pak. Ya, bisa dilanjut ke pertanyaan berikutnya dari Puspa, silakan. Iya Kak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Puspa, saya dari kelas Biologi C, izin bertanya. Tadi itu kan untuk yang perendaman dengan NaOH yang 24 jam, itu kan dikatakan gagal ya Kak. Bukan gagal sih, belum optimal. Nah itu kalau boleh tahu kenapa ya Kak, apakah ovennya kurang panas atau kurang lama atau emang konsentrasinya harus ditambah lagi. Kemudian tadi mau tanya untuk ini sebenarnya mohon maaf ya Kak kalau tadi udah ditanyakan, untuk spesimen hormon ini tahan berapa lama ya Kak ya dari penyimpanannya. Terima kasih. Oke, mungkin saya izin menjawab pertanyaan yang pertama kalau tidak salah. Ini ya, kenapa inkubasinya ditambah gitu ya. Jadi waktu itu karena spesimennya itu klorofilnya belum larut secara sempurna, jadi masih, kalau dilihat itu masih sangat hijau gitu. Jadi kita memutuskan untuk memperpanjang masa inkubasinya. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Itu bisa disebabkan oleh banyak faktor, seperti suhu ovennya itu naik turun ataupun dari segi spesimennya sendiri. Bisa saja spesimen yang kita gunakan ini pigmennya itu terlalu kuat gitu, jadi butuh waktu inkubasi yang lebih lama dari yang lainnya gitu Puspa. Kemudian pertanyaan yang kedua itu masa simpan ya, masa simpan masa simpan dari preparat hormon sendiri itu bisa hingga 2 minggu, asalkan kalau mau disimpan dalam waktu yang lama atau sekitar 2 mingguan itu harus disil dulu dengan kutek bening. Jadi ada perlakuan tambahan gitu. Mungkin Kak Lintang ada tambahan? Sepertinya penjelasannya sudah cukup jelas. Mungkin dari Puspa ada tanggapan? Mungkin aku ingin menambahkan sedikit ya terkait dengan pertanyaan Puspa sedikit aja. Ya, jadi saya Wahyu izin menjawab ya, sekedar untuk sharing juga bahwasanya preparat yang digunakan itu sangat bergantung sekali juga kualitasnya dari mana kita ambil seperti itu, termasuk juga dari jenisnya kayak gitu. Nah ini otomatis kan kita memakai prosedur yang semua dipukul rata kan, dalam artian semua preparat akan mengalami hal itu, semua benar-benar semua seperti itu gitu loh. Sedangkan memang ada beberapa perlakuan yang seharusnya misalnya preparat A harusnya lebih lama Kak, karena apa? Misalnya daunnya sukulen, terlalu tebal dan sebagainya, seperti yang saya sampaikan di preparat segar. Nah mungkin di yang pembuatan
hormon tumbuhan ini setelah diinkubasi dan dalam waktu 24 jam memang kurang maksimal gitu, karena memang kan fungsi NaOH kan sebagai larutan fisiologis ya, untuk menjaga viabilitas sel, untuk melarutkan sitoplasma dan sebagainya kayak gitu, sehingga memang perlu istilahnya ada beberapa perlakuan yang tidak semua preparat sebenarnya dilakukan prosedur tersebut gitu. Jadi memang dalam pembuatan preparat apapun itu pasti hal seperti ini bisa saja terjadi kayak gitu, sehingga memang perlu sedikit improve, tapi memang melihat prosedur awalnya terlebih dahulu gitu. Jadi memang dengan penambahan waktu itu diharapkan bisa optimal dari pembuatan preparatnya nanti, termasuk fungsi dari NaOH tersebut bisa lebih maksimal. Seperti itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Oke, baik, terima kasih tambahannya Kak Wahyu. Jadi ya betul, mungkin metode ini itu bisa bisa berubah-ubah gitu, tergantung dengan spesimen yang kita gunakan. Bagaimana Puspa? Apa ada? Iya, terima kasih Kak atas jawaban dan tambahannya tadi. Mungkin di sini aku mau feedback sedikit tadi yang masalah cat kuku bening itu, kutek bening itu fungsinya untuk apa ya Kak? Untuk ditambahkan ke spesimen yang disimpan itu? Ya, jadi saya akan menjawab untuk fungsi dari pemberian kuteks bening untuk penyimpanan dalam jangka waktu yang lama. Itu ditujukan untuk menjaga indeks refraksinya supaya tetap jernih dan bisa nanti kalau pada saat pengamatan bisa fokus, dan bisa untuk meningkatkan bisa jadi pengawet gitu loh, pengawet yang agak lama sedikit, jadi bisa sampai 2 minggu bahkan 2 bulan, seperti itu Puspa. Apakah ada tanggapan lagi? Ya baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Ya baik, pertanyaan berikutnya dari Naila, bisa disampaikan pertanyaannya? Iya, permisi Kak. Sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa menyalakan kamera karena terkendala device. Jadi yang ingin saya tanyakan itu kalau berdasarkan kemarin bikin TM itu kan untuk mounting itu sendiri ada yang buat penyimpanan jangka sementara, ada yang buat jangka panjang gitu ya Kak. Nah yang ingin saya tanyakan itu perbedaan dari mounting sementara dan dan penyimpanan jangka panjang ini itu bedanya di agen mountingnya. Kalau yang sementara itu kan bisa gliserin atau asam laktat. Kalau misalnya yang jangka panjang itu dia makainya Canada balsam ya. Itu kenapa ya hanya dengan perbedaan agen mountingnya aja itu dia udah bisa, yang satu tuh cuma bisa sementara, nah yang satunya lagi itu bisa jadi persiapan preparat permanen gitu Kak. Terus kedua agen ini bisa nggak digunakan untuk mounting jaringan yang berbeda, tapi itu misalnya pas buat jaringan A itu atau sampel A itu Canada balsam itu buat jangka panjang gitu, tapi nanti pas di jaringan lain itu atau sampel lain itu Canada balsam itu cuma bisa buat preparat sementara kayak gitu Kak. Mungkin pertanyaan saya bisa dipahami atau tidak ya Kak? Jadi intinya itu di preparat hormon tumbuhan ini apakah bisa digunakan Canada balsam sebagai agen mounting, apakah seperti itu? Iya, kurang lebih seperti itu sih Kak. Maksudnya apakah selain dari jangka waktu itu pembedaan agen mounting ini tuh ada alasan lain seperti kayak
kalau pada jaringan tertentu itu dia nggak bisa pakai gliserin gitu, harus pakai Canada balsam, atau memang hanya dibedakan dari segi itu penyimpanan waktunya gitu Kak, yang satunya buat sementara, yang satunya buat permanen gitu Kak. Ya, kalau menurut saya Canada balsam sendiri tidak bisa digunakan untuk preparat hormon karena meskipun sama-sama berperan sebagai agen mounting, Canada balsam ini dapat digunakan untuk preparat permanen saja. Jadi karena hormon tumbuhan ini sifatnya semi permanen, jadi tidak bisa digunakan pada praktikum ini karena Canada balsam sendiri ini memiliki sifat yang bebas air. Jadi tidak boleh ada kandungan air dalam preparatnya. Sementara kalau hormon tumbuhan ini sendiri kan dia masih ada sedikit air, kayak masih mengandung air gitu loh. Jadi Canada balsam tidak bisa digunakan pada praktikum hormon kali ini. Seperti itu, apakah dapat dipahami, Naila? Mungkin aku izin menambahkan sedikit sebelum ada feedback ya, terkait dengan agen mounting. Mungkin teman-teman bisa, atau di TM teman-teman udah ada juga yang membaca bukunya Bu Nunung ya, dari Hari Jati DKK 2017. Di situ juga dijelaskan beberapa agen mounting yang digunakan yang memang spesifik untuk preparat semi permanen seperti itu. Mungkin aku coba bacain ya. Ada air, ada etanol, kloral hidrat, gliserol, silen, metil salisilat, dan sebagainya, asam laktat, fisikol. Nah, jadi betul yang disampaikan Kak Lintang tadi, bahwasannya ada spesifiknya masing-masing gitu. Tapi kenapa ini digunakan gliserin? Karena gliserin ini merupakan media mounting yang ideal untuk preparat semi permanen gitu, dan biasanya memang digunakan untuk sebagai agen mounting pada organisme uniseluler, koloni klorofita, protonema, dan lumut kayak gitu. Jadi memang kalau di beberapa referensi seperti itu gitu. Jadi kalau pengen tahu sebenarnya apa saja yang cocok untuk semi permanen, apa yang cocok untuk preparat permanen, itu pasti ada hal detail dan spesifik yang perlu dipertimbangkan. Tapi kalau yang untuk semi permanen seperti yang saya jelaskan tadi, dan itu saya merujuk dari bukunya Bu Nunung kayak gitu. Jadi udah ada ketentuan masing-masing gitu. Kalau ada pertanyaan lagi, bagaimana tingkat lebih bagusnya pakai mana Kak? Lebih ininya mantepnya pakai mana, meskipun ini preparat semi permanen gitu, tapi yang tepat misalnya untuk spesimen A, preparat A itu cocoknya yang mana. Nah, itu teman-teman juga bisa baca lebih lanjut di situ, karena di bukunya Bu Nunung juga dijelaskan ada indeks refraksinya masing-masing dari setiap agen mounting yang sudah saya sebutkan tadi. Misal air 1,33 gitu, asam laktat 1,43 gitu, silen 1,50 dan seterusnya. Jadi itu juga berpengaruh. Terima kasih. Mungkin aku kembaliin ke Kak Lintang. Ya, terima kasih atas penjelasannya Kak Wahyu. Apakah dari penanya Naila bisa dipahami atau ada feedback? Ya Kak, mungkin cuma mau mengonfirmasi, berarti emang Canada balsam ini buat preparat penyimpanan jangka panjang ya, permanen begitu ya Kak, dari segi waktunya aja. Untuk selebihnya saya udah bisa dipahami. Terima kasih banyak Kak untuk jawabannya. Oke, sama-sama. Berikutnya, karena keterbatasan waktu untuk pertanyaannya, saya cukupkan dulu dari Siti Sainida. Jadi nanti habis ini ada Nisa Nabila, Poni, Hanif, Diva, sama Siti Sainida ya. Oke, lanjut. Untuk Nisa, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya Kak, terima kasih. Saya Nisa dari kelas B. Sebenarnya tadi udah sempat kejawab sih Kak, pertanyaan tadi mau nanya terkait langkah kerja yang digunakan, tapi tadi secara nggak langsung udah dijawab oleh Kak Lintang juga. Terima kasih Kak. Jadi bisa langsung ke teman-teman aja karena durasi juga. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Poni, silakan. Ya Kak, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar?
Iya, terdengar. Iya, saya Foni dari kelas biologi B, izin bertanya. Kan tadi dijelaskan bahwa preparat Wolmon ini bisa digunakan sampai 2 minggu penyimpanan gitu ya Kak. Saya yang ingin saya tanyakan itu kalau lebih dari 2 minggu yang terjadi pada preparatnya itu seperti apa ya Kak? Apakah ada perubahan secara morfologi, kelihatan ada perubahan warna atau tidak menjadi jernih lagi atau seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi benar apa yang dikatakan Foni tadi, setelah masa penyimpanan itu sudah berakhir, tentunya preparat akan menjadi rusak. Jaringannya bisa jadi tidak dapat diamati lagi atau tidak sesuai dengan struktur yang seharusnya dia seperti itu, kayak gitu. Jadi alangkah baiknya kalau masa penyimpanannya sudah habis, membuat preparat yang baru lagi untuk diamati. Mungkin seperti itu. Apakah cukup terjawab, Foni? Jadi izin feedback ya, berarti kalau dari luarnya tetap masih bening seperti itu ya Kak. Tapi kalau dari strukturnya mungkin nanti ada perubahan atau kerusakan gitu ya. Iya, benar sekali. Untuk warnanya bisa jadi masih tetap bening, masih jernih, tapi biasanya strukturnya itu tidak normal kalau penyimpanannya melebihi batas tadi. Istilahnya apa sih? Expired gitu ya? Ya, terima kasih Kak atas jawabannya. Sudah sama menjawab. Ya, baik, sama-sama. Berikutnya untuk Hanif, silakan menyampaikan pertanyaannya. Iya, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Saya izin memastikan berarti membersihkan. Maaf, Hanif, suaranya kok Ya, apakah sudah terdengar suaranya, Mbak? Iya, sudah. Ya, izin memastikan dulu berarti untuk larutan pemutih komersial itu digunakan untuk membersihkan ini ya pigmentasi hitam akibat reaksi oksidasi tadi ya Mbak ya. Iya, benar sekali. Terus untuk pertanyaannya? Oh ya, nah itu itu kan berarti pigmentasi hitam itu kan terjadi akibat reaksi dengan NaOH yang tadi kan oksidasi itu. Nah kira-kira itu ada nggak Mbak larutan yang digunakan sebelum penggunaan NaOH tadi sehingga mencegah menjadi sekaligus mencegah pigmentasi hitam yang terjadi gitu. Soalnya juga beberapa di pengerjaan TM kemarin di salah satu jurnal itu menyebutkan ada kemungkinan larutan yang bisa digunakan untuk menghambat kerja NaOH dengan penghambatan afinitas polimer fenol apa gitu. Nah, itu bagaimana ya Mbak ya? Terima kasih. Ya. Jadi aku ingin konfirmasi pertanyaannya dulu. Apakah yang ditanyakan itu intinya adakah larutan lain yang bisa digunakan untuk mengurangi menghambat terbentuknya pigmen gelap yang diakibatkan oleh oksidasi tadi? Apakah seperti itu, Hanif? Mungkin bisa seperti itu juga. Tapi kalau misalnya yang di literatur yang kemarin, kalau saya ingat saya baca itu ada larutan yang dimana itu nggak dijelaskan itu larutannya apa kalau salah. Tapi itu dia menyebutkannya dia ditambahkan sebelum penambahan NaOH supaya terjadi penghambatan pigmentasi hitam itu Mbak. Cuman nggak dijelaskan sama jurnalnya seperti itu.
Oh gitu ya. Mungkin dari asisten lain, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan Hanif? Atau Hanif bisa ini mengirim jurnalnya yang dibaca? Oh iya, sebentar ya Mbak ya. Iya mungkin Hanif bisa meringkas untuk detail pertanyaannya, intinya seperti apa gitu, karena dari kami pun teman-teman asisten masih belum bisa menangkap pertanyaan dari Hanif. Oh iya Mas, jadi apakah ada larutan yang digunakan sebelum penambahan NaOH yang mana larutan ini dapat menghambat pigmentasi hasil oksidasi itu tadi Mas, kayak gitu. Itu intinya. Oke, mungkin akan saya jawab terlebih dahulu, nanti teman-teman yang lain bisa menambahkan ya. Menurut sepemahaman saya itu, sebelum ada metode lain yang menggunakan larutan fiksatif lain sebelum NaOH. Nah, contohnya itu menggunakan formaldehid atau formalin gitu, tergantung dengan spesimen yang akan digunakan. Nah, sebenarnya menurut yang saya pahami, munculnya pigmen gelap itu tadi itu akibat itu disebabkan oleh reaksi oksidasi dari NaOH-nya, gitu, dari NaOH dengan spesimen. Jadi fungsi dari larutan sebelumnya itu hanya untuk memfiksasi saja, tapi tetap akan muncul pigmen gelap setelah ditambahkan NaOH. Nah, fungsi dari pemutih komersial ini tadi itu untuk menghilangkan yang pigmen gelap itu tadi. Jadi begitu. Jadi ya mungkin seperti itu jawaban dari saya. Hanif, apa bisa dipahami? Jadi pigmen gelap ini tidak cegah dari larutan sebelumnya, tapi fungsikan dihilangkan oleh larutan setelah NaOH seperti pemutih komersial tadi, gitu. Apakah dapat dipahami? Berarti kalau misalnya yang dari konteks yang ada saat ini itu untuk sementara itu ini ya Mbak ya, memang reaksi oksidasi itu memang ditujukan untuk ada dan dia dibiarkan seperti itu, terus habis itu barulah dia dibersihkan dengan larutan pemutih komersial tadi ya. Nah iya betul seperti itu Hanif. Oh iya Mbak, mungkin akan nanti larutan formaldehid ya tadi, nanti saya akan pelajari kembali. Terima kasih Mbak. Iya. Selanjutnya ada Diva, silakan Diva. Iya, halo, suaraku terdengar Kak. Halo? Halo, iya terdengar Diva. Iya, perkenalkan saya Diva dari kelas B. Saya izin bertanya. Oh ya, sebelumnya mohon maaf apabila sudah dijelaskan ya. Tadi soalnya sempat ini kendala. Jadi yang saya tanyakan ini, kenapa ya Kak digunakan 2 konsentrasi gitu kan? Tadi kan gunanya kan untuk lebih maksimal gitu kan. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kenapa tidak tidak menggunakan 1 konsentrasi saja, tapi dilakukan pengulangan sebanyak 2 kali, kayak gitu. Lalu pertanyaan yang kedua, kan tadi preparatnya dapat bertahan selama kurang lebih 1-2 minggu ya Kak.
Nah, apakah ada ada cara penyimpanan khusus gitu, terkecuali yang di kutekan tadi, kayak misalnya contohnya harus disimpan pada suhu berapa kayak gitu-gitu. Gimana Kak? Terima kasih. Oh ya, mohon maaf, apakah pertanyaan saya sudah jelas tadi atau butuh diulangi ya Kak? Mungkin saya menjawab pertanyaan yang kedua dulu ya. Kalau tidak salah ini ya penyimpanannya itu tetap bisa disimpan di suhu ruang, jadi tidak perlu ada penyimpanan khusus begitu Diva. Untuk pertanyaan yang pertama mungkin bisa diulangi Diva. Oh ya, untuk pertanyaan yang pertama tadi kan digunakan 2 konsentrasi yang berbeda ya Kak ya. Yang mana tujuannya itu untuk agar lebih maksimal gitu kan. Nah, kenapa tidak digunakan 1 konsentrasi saja gitu Kak, tapi dilakukan pengulangan sebanyak 2 kali gitu. Seperti itu, terima kasih Kak. Ya, jadi kenapa digunakan 2 konsentrasi berbeda? Jadi itu bertujuan supaya jaringannya itu tidak rusak gitu. Kalau misalnya kita kayak yang pemutih komersial tadi ya, kan yang pertama 30% dulu, baru 50%. Bisa aja sih sebenarnya kita pakai langsung 80%, terus waktunya itu digabung jadinya 1 jam kan. Nah, tapi itu bisa bisa jadi jaringannya itu kaget gitu loh, jadinya dia tuh rusak. Nah, makanya kita pakainya konsentrasinya dari konsentrasi kecil dulu, baru konsentrasi yang ditingkatkan. Dan untuk lama waktunya sama kayak gitu. Apakah dari Diva ada yang ingin ditanggapi atau masih kurang jelas ya? Oh baik Kak, saya mau sedikit feedback ya Kak. Berarti memang harus 80% ya Kak. Kalau misalnya 50% gitu sebanyak 2 kali gitu, apakah tidak boleh atau gimana? Apakah nanti berpengaruh juga pada preparatnya gimana Kak? Ya, apakah Diva menemukan literatur yang di situ dia menggunakan konsentrasinya 50-50? Sebelumnya masih belum nemu sih Kak, cuman kepikiran aja gitu. Kalau misalnya dilakukan konsentrasi yang sama tapi sebanyak 2 kali, kalau misalnya 30 sama 30 atau 50 sama 50, apakah nantinya berpengaruh seperti itu? Sebenarnya saya juga belum pernah melakukan eksperimennya secara langsung ya. Tapi kalau menurut saya itu bisa berpengaruh karena bisa jadi proses tahapan yang dilakukan itu tidak maksimal. Karena yang seperti yang kita lakukan sendiri, itu kan dari konsentrasi kecil dulu, baru ke konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, itu bertujuan supaya proses dari misalnya yang clearing tadi bisa maksimal. Nah, kalau kita menggunakan konsentrasi yang sama, namun diulangi untuk 2 kali pengulangan, bisa jadi hasil yang diharapkan itu tidak sama seperti apa yang kita harapkan di awal. Seperti itu. Apakah dapat dipahami, Diva? Baik Kak, cukup dipahami. Terima kasih. Oh iya, sama-sama. Ya, untuk pertanyaan terakhir dari Siti, silakan. Baik Kak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya Siti Sainidah dari kelas C, izin bertanya. Kan salah satu kekurangan dari metode MOM ini kan hanya bisa mengamati spesimen yang relatif kecil.
Tapi tadi sampelnya itu banyak yang daunnya lebar seperti itu Kak, tapi dipotong 1 kali 1 senti. Jadi berarti metode hormon ini tidak bisa digunakan untuk spesimen daun yang seperti apa Kak? Terima kasih. Oke, pertanyaannya tadi tidak bisa digunakan pada daun yang seperti apa begitu ya, Siti? Iya Kak. Oke, menurut saya ini hormon ini bisa digunakan di semua preparat. Itu bisa tergantung dari karakter tanamannya nanti yang akan digunakan. Tetapi ya seperti itu, kalau misal tanamannya terlalu besar itu harus kita potong, karena harus kita potong pada apa yang ingin kita dapatkan atau tujuan dari kita melakukan preparasi tersebut gitu. Bagaimana, Siti? Oh iya Kak, terima kasih. Oh iya, Oke, mungkin pertanyaan terakhir tadi dari Siti, untuk tahapan selanjutnya akan dipandu oleh Kak Lintang. Silakan Kak Lintang. Oke, masuk ke sesi hasil pengamatan ya. Bentar aku share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Apakah slide PPT-nya sudah? Sudah Kak. Terlihat Kak. Terlihat Kak. Oke. Bentar. Ya, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang hasil pengamatan preparat hormon tumbuhan yang dilakukan pada praktikum kali ini. Lanjut untuk spesimen yang pertama. Belum ganti ya? Udah. Apakah sudah ganti slide-nya? Sudah Kak. Udah. Oke, untuk spesimen yang pertama ada daun porang, yaitu Amorphophallus moelleri. Dari hasil pengamatan, perbesaran 40 kali dapat kita lihat di sini ada kristal, yang lonjong-lonjong gini, sama ada yang titik-titik berserakan di daunnya. Nah, bentuk dari kristal oksalat ini itu dapat kita lihat di perbesaran berikutnya. Di perbesaran 100 kali, ini sudah mulai tampak, bentuknya persegi panjang, dan ada yang seperti lingkaran gitu ya, tapi tidak beraturan. Nah, pada perbesaran yang lebih tinggi lagi, itu bisa kita lihat, ini di perbesaran 200 kali, itu ada ini kristal oksalatnya, yang mana yang berbentuk seperti persegi panjang ini namanya kristal oksalat Ravida, dan yang bulat-bulat seperti ini, seperti bulat ya, tapi dia sebenarnya tidak bulat. Itu namanya kristal oksalat Druze. Oke, lanjut kita ke perbesaran yang lebih besar. Nah, ini di perbesaran yang 400 kali, dapat kita lihat di sini ada kristal Druze yang bentuknya seperti bunga mawar. Itu kan dapat dilihat ya. Nah, di sini kan ada kayak selubung gitu yang mengelilingi si kristalnya. Itu dinamakan dengan idioblast.
Bisa dilihat kan ya? Nah, ini kenapa si drusnya ini lebih jelas daripada si rafidanya, karena letak dari letak dari kristal oksalat yang drus ini berada di lebih dekat dengan permukaan, sementara yang rafida ini letaknya sekitar 50 sel di dari permukaan itu sendiri. Makanya dia oh ya, tulisannya itu druse gitu ya, drus, bacanya drus, tulisannya druse. Kalau yang rafida pakai F biasa kayak gitu. Ya. Nah, di sini sama juga. Ini sebenarnya dia tuh kayak bintang gitu loh, ada ujungnya tuh lancip-lancip, terus kayak apa ya, kayak virus, tapi ya pokoknya gitu dia bentuknya. Terus ada selubungnya, di sini juga gitu, di sini ada ideoblasnya, terus bentuknya ini seperti apa ya, tumpukan lidi gitu loh, yang berjajar-jajar, seperti itu. Lalu untuk spesimen berikutnya, ada bayam Amaranthus sp. Nah, pada pengamatan bayam ini, objek yang diamati sama seperti sebelumnya, yaitu kristal oksalat. Namun ada tambahan, di sini ada stomata. Untuk kristal oksalat yang terdapat pada bayam sendiri ini, jenisnya drus ya teman-teman. Bisa dilihat, ini semuanya perbesaran 400 kali. Untuk bentuknya sendiri, juga sama seperti yang ada di daun porang. Untuk yang di daun bayam sendiri juga sama seperti bunga mawar, terus ini ada kantong ideoblasnya, terus ini sel-selnya, ini tulang daunnya yang membentuk seperti spiral. Kemudian kita beralih ke stomata. Yang mana sih Kak stomatanya? Bingung ya? Ini, bentar. Nih. Jadi ini adalah stomata. Terus ini stomata, terus yang lainnya itu sel epidermis. Udah tahu kan ya bentuk umum dari stomata? Di sini ada sel penjaganya, ada 2. Kemudian di sini ada poristomata. Yang mana poristomata ini adalah tempat keluar masuknya udara. Dari situ aja. Terus lanjut ke spesimen berikutnya. Ini ada jinten, daun jinten, Cuminum. Yang diamati adalah trichum dan kelenjar aromatik. Untuk perbesaran yang 100 kali, itu bisa kita lihat ya, trichumnya itu runcing dan berbuku-buku. Maksudnya berbuku-buku itu apa sih Kak? Ini. Ini kan dia kayak patah-patah gitu kan. Apa sih? Kayak ada sekatnya gitu loh. Nah itu namanya berbuku-buku. Terus dia ini bentuknya lancip. Berarti dia tidak memiliki glandular. Terus lanjut ke perbesaran yang 100 kali. Di sini ada trichum juga. Tapi kalau sorry. Tapi kalau dilihat dengan detail, dengan mata yang melek banget gitu tuh, itu tuh di situ ada kelenjar aromatiknya. Yang mana sih Kak kelenjar aromatik? Ini kelenjar aromatiknya. Terus yang ini trichumnya. Itu di perbesaran 100 kali. Nah, karena perbesaran 100 kali ini kurang jelas, makanya kita lanjut ke perbesaran yang lebih besar, yaitu 400 kali. Nah, pada perbesaran ini, kelenjarnya terlihat dengan jelas dan cantik sekali. Nah, inilah yang disebut dengan kelenjar aromatik yang ada di, mana tadi?
Jinten. Oke, lanjut. Diamati dengan baik ya teman-teman, untuk gambar-gambarnya bisa jadi muncul di post-test. Nah, selanjutnya ini ada teratai. Sebenarnya tujuan utama dari pengamatan daun teratai bagian adaksial ini adalah stomata daun. Namun, kami tidak menemukan bagian dari stomata itu sendiri, jadi yang terlihat hanya epidermis saja. Di perbesaran 100 kali ini tidak jelas, sangat-sangat tidak jelas, sel-selnya, bentuk selnya pun tidak jelas, jadi kami memperbesar perbesaran lensa objektifnya menjadi 400 kali. Nah, inilah penampakan dari preparat daun teratai bagian adaksial. Tahu kan ya bagian adaksial itu bagian yang mana? Ya, benar, bagian atas. Kemudian kemudian lanjut untuk spesimen berikutnya. Sorry. Nah, ini ada spesimen rumput. Nah, jadi di daun rumput ini ada trichomnya, ini trichom yang lancip-lancip gitu, terus kemudian sebenarnya kita tujuan utamanya mengamati bagian struktur stomatanya. Nah, jadi kalau dilihat dengan detail sekali, di sini tuh ada stomata yang terletak secara teratur gitu loh, berjajar. Ini adalah stomata, kompleks stomata, terus ini juga kompleks stomata, ini juga kompleks stomata, ini juga, terus dari satu susunan kompleks stomata ini, dia tuh tersusun dari beberapa jenis sel. Ini cukup jelas kan ya? Kayaknya nggak jelas. Yaudah, pokoknya aku jelasin di sini yang bagian agak bulat gini kan. Luarnya ini adalah sel anak. Jadi dia merupakan sepasang sel yang berasal dari sel epidermis yang berdiferensiasi. Nah, dari setelah adanya sel anak ini, di sini sebenarnya ada sel penjaganya. Jadi, sel anak ini membantu sel penjaga untuk mengontrol pori stomatanya. Kemudian ada bagian di tengah sini, kecil sekali, itu namanya pori stomata. Nah, gabungan dari sel penjaga, sel anak, dan pori stomata ini disebut dengan kompleks stomata. Seperti itu. Itu kalau di rumput. Kalau perbesaran lain yang lebih rendah, itu yang terlihat cuma trikom-trikomnya saja. Lanjut ke spesimen berikutnya. Nah, ini ada bunga rumput. Jadi sebelumnya bunga rumput itu merupakan organ reproduksi yang membentuk puntung dari bunga tunggal berukuran kecil yang disebut floret. Jadi satu bunga ini disebut dengan floret. Kemudian bunga rumput ini tidak memiliki mahkota dan kelopak seperti bunga pada umumnya. Akan tetapi bunga rumput ini memiliki sepasang filamen yang disebut dengan palea dan lemma. Jadi ini loh, ini palea. Terus yang ini lebih panjang, ini lemma. Terus kemudian struktur floret ini sendiri, jadi struktur satu bunga ini sendiri terdiri dari palea, lemma, terus ada putih dan benang sari, terus juga ada karpelnya juga ya. Jadi ini yang hitam-hitam ini itu adalah
Bentar. Itu adalah gabungan dari, sebenarnya ini kalau dibedah di situ ada stigma, style, ovari, sama iodikul apa lodikul gitu kalau dibedah, tapi kan ini nggak kelihatan ya, jadi cukup tahu aja. Maaf. Iya, floret biasa, floret pakai F, ya kayak gitu. Nah terus ini kan udah tahu ya, satu gini namanya floret, di situ ada lema, ada palea, ada putih, ada benang sari di sininya, terus ini ada ovariumnya, ya aku tadi ovarinya, terus kemudian umumnya bunga rumput itu sendiri memiliki lebih dari satu floret. Ya dapat dilihat sendiri kan di sini ada banyak banget floretnya. Terus di bunga rumput itu sendiri dilindungi oleh sepasang glume. Itu yang ini. Ini namanya glume. Ini satunya yang ini nggak kelihatan deh. Pokoknya dia lebih besar daripada si palea sama si lemanya. Sementara si palea itu tadi kan lebih kecil, yang ini, yang lema yang ini. Terus glume ini lebih besar lagi yang ini. Biasanya letaknya di paling bawah, jadi kayak menyerupai kelopak bunga kayak gitulah. Terus floret ini tersusun dalam satu batang yang disebut racilla. Tulisannya RACHILLA. Jadi ini namanya racilla. Ini panjang ini, itu namanya racilla. Terus satu rangkaian floret dan sepasang glume. Jadi seluruh rangkaian ini disebut dengan spikelet. Kayak gitu. Ya, sambil diingat-ingat makul SPT-nya tuh. Jalan nggak tuh atau masih udah lupa. Udah pokoknya itu ya, diingat-ingat, bisa jadi muncul di post-test. Lanjut ke spesimen berikutnya, ada lumut. Jadi lumut ini, ya udah tau lah ya, yang ini namanya sporangium. Di dalamnya ada spora. Terus ini namanya tangkai sporangium, namanya seta. Terus ini daunnya. Terus harusnya di sini ada yang menyerupai batang, tapi ini nggak kelihatan. Terus harusnya juga di sini ada rhizoidnya, tapi di sini kayaknya hilang oleh perlakuan. Udah sih itu aja. Dari sini ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Permisi Kak, saya Fatimah Atijah izin bertanya tadi, rangkaian dari floret dan sepasang glume itu apa ya Kak? Disebut apa ya Kak? Makasih. Sepasang, pokoknya rangkaian dari seluruhnya itu, seluruh bunganya. Apakah seperti itu? Ya, pokoknya yang terakhir tadi ya, itu namanya spikelet. 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 Ada lagi yang mau ditanyakan? Permisi Kak, saya izin bertanya, nama saya Puspa. Tadi itu kan yang di bagian daun teratai, itu kan tidak terlihat jelas ya Kak hasilnya. Itu kalau boleh diduga itu disebabkan karena penjernihannya kah atau gliserinnya atau gimana ya Kak? Ya, izin menjawab ya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi kenapa stomatanya tidak terlihat. Bisa jadi saat pengambilan spesimennya itu dari tempat asalnya, itu dia
sedang menutup, jadi kayak nggak kelihatan gitu, atau bisa juga dari perlakuannya yang tidak tepat, jadinya objek yang diamati tidak terlihat, kayak gitu sih. Banyak faktor sebenarnya. Apakah masih ada tanggapan? Oh iya Pak, mungkin sedikit untuk yang daun teratai ini tadi yang seharusnya diamati itu stomatanya ya Pak? Iya. Oke Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya mungkin ini izin mengingatkan karena waktu Zoom-nya untuk yang kelas ini itu sampai jam 13.00, mungkin kalau nanti kita keluar sendiri-sendiri, waktu Zoom-nya sudah habis nanti bisa join ke Zoom, link Zoom kelas B ya. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Sepertinya untuk pembahasan hasilnya sudah cukup jelas ya teman-teman. Nanti kalau misalnya belum jelas bisa ditanyakan di Google Classroom atau bisa PC ke asisten. Apakah kita bisa lanjut ke bagian hasil dan pembahasan untuk yang di laporan? Oke. Oke, mungkin sebelum kita beralih ke pembahasan untuk laporan, apakah ada mantra supaya pembahasannya tidak terlalu sulit dan tidak banyak-banyak? Mantra guys, mantra. Maaf Kak, tadi keputus. Kenapa Kak? Oh ya, Puspa ingin baca mantra biar pembahasannya nggak sulit sama nggak banyak-banyak. Mantra? Mantra Iya, apa? mantra apa aja deh. Ya Bismillah kakak cantik, semoga pembahasannya nggak banyak-banyak, amin. Oh iya gitu ya. Oke, langsung aja kalau gitu ya. Bismillah. Apakah sudah terlihat? Allahu Akbar. Mantranya tidak muncul. Ya, jadi ini untuk pembahasan di laporannya. Yang 4.1 seperti biasa, analisa prosedur yang memuat fungsi setiap perlakuan yang diberikan dan ditambah dengan gambar-gambar yang ada di video demo. Kemudian 4.2 ada analisa hasil. Yang pertama membahas tentang daun jinten. Ini yang dibahas sesuai pengamatan. Jadi tadi ada trichom sama kelenjar aromatiknya ya. Jadi untuk kemudian yang kedua ada daun porang. Ini juga sesuai pengamatan, namun ditambah dengan jenis kristal oksalat lain yang ada pada daun porang. Kalau nggak salah di situ ada sekitar 4 atau 5 jenis gitu. Nanti teman-teman cari sendiri. Kemudian untuk yang ketiga ada daun bayam. Ini juga sesuai pengamatan. Diutamakan yang bagian kristal oksalatnya yang dibahas. Kemudian bagian stomatanya. Selanjutnya yang keempat ada daun rumput. Ini juga sesuai pengamatan, yang mana tadi ada trichom sama kompleks stomata ya. Stomatanya berbeda dari stomata pada umumnya. Tadi ada sel anak yang berasal dari
diferensiasi sel epidermis tadi. Kemudian daun teratai itu juga sesuai pengamatan ditambah dengan stomata adaksial. Ini tentunya dari literatur ya teman-teman. Terus kemudian ditambah juga dengan macam trikoma yang ada pada teratai atau lotus. Kemudian yang keenam bunga rumput, itu bagian-bagian bunganya tadi ada floret, ada palea, lema, spikelet, itu dijelaskan apa saja. Kemudian ada lumut juga sesuai pengamatan, ada seta, ada bagian apa ini tadi, rhizoidnya, ada sporanium, dan lain sebagainya. Kemudian 4.3 itu ada contoh hormon tumbuhan lain, bisa digunakan dari famili Solanum SP, seperti apa ya, seperti tomat, terong, kentang, dan lain-lain, itu bisa, terserah ini. Kemudian 4.4 ada staining pada preparat hormon, memuat fungsi dari proses staining itu sendiri, terus pewarna apa saja yang digunakan, dan dijelaskan juga perbedaannya dengan perlakuan tanpa pewarnaan. Kemudian yang 4.5 membahas tentang troubleshoot yang ada pada praktikum kali ini. Untuk troubleshoot-nya tadi memang tidak dijelaskan secara gamblang, tapi secara tersirat dari penjelasan-penjelasan mulai awal hingga akhir ini tadi. Dari sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Gimana, apakah mantranya tadi manjur? Tidak, Kak. Ya, Kak. Ya, Pus, duluan, Pus. Enggak, silakan, Foni. Ya, Kak, Foni dari Biologi B izin bertanya. Untuk, sepertinya kan tadi mantranya Puspa tidak mempan, dan pembahasannya sangat banyak sekali. Ini apakah tidak ada, apakah pengumpulan tetap dilakukan seperti biasanya, atau seperti apa ya, Kak? Terima kasih. Mohon klarifikasinya. Oh iya. Gimana ya kira-kira? Kak Fia, gimana ini Kak? Proses peneguhan ini? Apakah diterima? Gimana ya? Nanti kalau diundur kan pasti akan merembet ke yang lainnya ya. Oke. Ya, mungkin sementara ini tetap dulu H+5, nanti kalau ada sesuatu yang masih dibingungkan, tolong disampaikan ke asisten. Ya, mungkin seperti itu Kak Lintang, silakan dilanjutkan. Ya, jadi intinya untuk proses negosiasi kali ini kami tolak terlebih dahulu ya teman-teman. Kerjakan sebisanya dulu. Ya, pokoknya gitu deh. Semangat. Ini sih Kak izin bertanya. Ya, silakan. Berarti sesuai format ini, berarti gambarnya tidak dibandingkan dalam literatur ya Kak? Untuk laporan kali ini tetap seperti pada umumnya, pada biasanya, gambarnya tetap dibandingkan dengan literatur, semuanya, setiap bagian-bagiannya. Kemudian jangan lupa juga dianalisis prosedur, setiap tahapannya di screenshot satu persatu, dibahas juga, fungsinya apa, oke, ya gitulah. Izin bertanya lagi Kak, berarti H+5 itu hari Senin kan ya Kak? Ya, benar sekali. Apakah ada yang ingin konfirmasi lagi?
Permisi Kak, izin tanya. Ya. Ya, saya Disti, mohon maaf tadi sempat terputus. Mohon izin untuk konfirmasi Kak, untuk yang 4.3 atau yang contoh whole mount tumbuhan tadi, itu contohnya harus sama dengan daun atau bunga atau boleh yang lainnya begitu Kak? Dan juga berapa contoh, 1 atau 2 begitu atau berapa minimalnya Kak? Terima kasih. Ya, untuk contohnya itu terserah, yang penting preparatnya preparat hormon, bukan preparat permanen. Kemudian untuk jumlahnya sendiri, gimana nih enaknya? Mau 5? Mau berapa? 1 Kak. 1, yang lain? 1 cukup Kak. 1 Kak. Satu kak. Satu. Oh, 1 ya, 1. Iya, Tidak karena boleh banyak Kak, cukup 1 saja. oh ya, nanti kumuh ya. Oke, Ya Kak, nggak boleh mendua Kak. 1 cukup. Oke. Ya, jadi untuk contoh yang di 4 titik berapa tadi ya? 4.3-nya itu contohnya 1 aja. Udah. Ada lagi yang mau ditanyain? Permisi Kak. Ya, Dimas, Ya Kak, silakan. saya Dimas dari kelas biologi C. Mohon maaf tadi di saya terputus. Jadi untuk gambar hasil pengamatan yang dimasukkan itu gambar semua ukuran ditambah perbandingan dengan literatur begitu ya Kak? Untuk yang dimasukin laporan maksudnya? Iya Kak, maksudnya gambar di semua perbesaran ditambah dengan literatur begitu ya Kak? Yang hasil pengamatan. Iya. Ya, jadi untuk gambar yang hasil pengamatan itu dipilih yang baik aja, kayak yang jelas aja, kayak apa tadi ya? Teratai tadi kan yang perbesaran 100 kali kan nggak jelas, yang dipakai yang 400 aja. Tapi kalau yang untuk pengamatannya banyak kayak siapa tadi ya? Orang itu kan ada yang 100 kali, 200 kali, 400 kali, bahkan 400 kalinya ada 3. Itu bisa dipilih sekitar 3 gambar kayak gitu, terus sisanya itu dimasukkan di lampiran. Di lampirannya itu kan ada ini ya, abstrak jurnal, terus jawaban pertanyaan sama gambar yang tidak dipakai di pembahasan. Gitu. Oke, baik Kak. Terima kasih untuk penjelasannya Kak. Oke, sama-sama. Iya Kak, permisi. Ya. Iya, saya Puspa Kak dari kelas C, izin memastikan apakah nanti semua PPT-nya di-share di GCR ya Kak? Oh, tentu, tenang. Kalau itu mah pasti di-share. Oh iya, oke Kak, terima kasih. Iya. Ada lagi? Kayaknya udah ya. Udah lama banget kita praktikum. Mungkin itu dulu dari praktikum hari ini. Nanti kalau kurang jelas bisa tanya di Google Classroom atau bisa PJ asisten. Siapapun bisa, nggak harus PJ, tapi yang kalau bisa sih yang PJ ya, karena dia yang mengerti tetek bengeknya gitu. Ya udah, itu aja. Sekian praktikum hari ini. Sebelum itu Ada titipan TM. Ya. Titipan tentang. Iya, silakan. Oke, tidak bermaksud untuk menambahi beban, tetapi memang